Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita adopsi hutan. Jadi memang adopsi hutan ini tidak hanya berdampak bagi untuk menjaga hutan ya, menjaga lingkungan, tetapi juga ada sosial ekonominya di sana ya Bapak ya. Dan juga untuk sekarang antusias dari masyarakat, apalagi kan ini hal yang baru ya di Bengkulu Utara. Itu gimana Pak Yudi untuk adopsi hutannya sendiri? Antusias dari masyarakat itu cukup bagus dan berkembang terus kita sekarang sudah masuk ke Pemda Bengkulu Utara dan dapat respon yang cukup sangat baik dari Pak Bupati ya. Pak Bupati dia menyurati seluruh jajarannya dan juga lembaga-lembaga baik swasta maupun pemerintah yang ada di Bengkulu Utara untuk ikut turut serta menjaga kawasan dengan program adopsi hutan tersebut. Berarti sekarang sudah mulai banyak ya Bang ya untuk yang adopsi hutan? Iya. Sudah mulai banyak dan juga pengelolaan dana yang didapat itu juga masyarakat cukup transparan kan, mereka digunakan untuk patroli, terus tagging pohon-pohon baru gitu, terus juga untuk ada juga mereka gunakan untuk menyumbang ke tempat-tempat sarana ibadah, fasilitas sosial, fasilitas umum. Ini manfaatnya sendiri Bang dengan kita mengadopsi hutan ini apa Bang kalau bagi kehidupan masyarakat ya? Yang pertama manfaatnya tentunya kan hutan itu terjaga dengan baik. Kalau hutan terjaga dengan baik, apalagi di Bengkulu Utara. Bengkulu Utara itu sumber airnya kan dari hutan, air minum dari hutan dan Bengkulu Utara. Tentu juga di tempat lain juga seperti itu. Hutan terjaga dengan baik, tentu kehidupan di sana juga baik itu satwa maupun manusia bisa harmonis, bisa berjalan dengan baik juga. Dan juga masyarakat yang ada di sekitaran kawasan hutan bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari menjaga kawasan hutan tersebut. Rencananya program adopsi hutan ini hanya di Bengkulu Utara saja atau di per kabupaten kota di Provinsi Bengkulu juga akan di... Untuk wilayah kerja kita di KPL Bukit Daun ini tentunya akan terus berkembang. Terus berkembang, memang awalnya di Bengkulu Utara, kita juga nanti akan terus ke daerah-daerah lain ada di... Tapi itulah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan, kondisi hutan kita ini ya, kita kadang-kadang sudah agak kesulitan mencari tegakan hutan yang bagus, itu pohon-pohon yang bagus, pohon yang ditimbun gitu. Berarti itu ada kriterianya ya Bang Yudi? Iya. Kriterianya seperti apa Bang kalau untuk adopsi hutan ini? Tutupan hutan itu masih bagus, pohon-pohon besarnya masih banyak, tegakan pohonnya juga masih bagus. Gitu. Kalau cuman ada 1-2 pohon dalam 1 hektar itu kayaknya masih kurang pas gitu. Kita tuh maunya hutannya yang masih bagus gitu ya. Makanya kemarin kriterianya akhirnya memilihlah di Bengkulu Utara, di kawasan mana itu Bang? Di Desa Batu Raja Air, Kabupaten Bengkulu Utara. Batu Raja Air, nama pengelola hutan desanya itu Lembaga Pengelola Hutan Desa Ilmonakai. Kedepannya nanti ada nggak Bang pembinaan untuk masyarakat terkait pentingnya menjaga hutan untuk kondisi sekarang ini, apalagi sudah masuk global warming ya Bang ya kita ya? Tentunya kita terus melakukan pembinaan kepada masyarakat. Dan yang ke depan ini kita, bukan kita aja kan, dukungan dari pemerintah daerah juga tentang ada program pollination dan bagaimana juga kita bisa menjual karbon hutan itu. Karena hutan-hutan yang masih bagus itu tentunya memiliki cadangan karbon kan, dia bisa menyerap polusi gitu. Polusi nanti kita hitung, ada rumusnya, ada formulanya menghitung karbon hutan tersebut. Nanti kita ajukan ke Lembaga Karbon Internasional dan dapat sertifikat. Nah, setelah dapat sertifikat karbon itu bisa dijual. Memang tadi Bengkulu ini belum ada, jadi kita banyak belajar dari Jambi gitu. Kalau Jambi kan dia sudah dapat kontribusi tentang penjagaan hutan itu udah nilainya udah besar, udah sampai miliaran gitu. Jadi kalau kita di Bengkulu memang belum ada satupun. Kalau untuk sekarang yang sudah mengadopsi pohon ya di adopsi hutan ini sendiri dari kalangan mana aja Bang? Kalau saat ini ada dari kalangan pemerintahan, gitu kan, dari DPR, dari kepala-kepala daerah, gitu. Dan juga dari anak-anak muda juga. Ini kan ada yang dari luar juga ada, ya. Nanti nama-namanya ada di sini ya. Saya nggak begitu hafal nama-namanya gitu ya. Dan juga ketika kita sudah mengadopsi hutan ini, apa saja Bang income yang akan kita dapatkan? Itu ada sertifikasinya? Ya, kalau kita sudah mengadopsi hutan, pertama kan
menumbuhkan rasa peduli kita kepada hutan gitu. Karena kita bernapas, ini sebenarnya kita bernapas kan menghirup oksigen. Oksigen juga kan dihasilkan dari hutan. Jadi kita mengadopsi hutan itu sebenarnya ada kepuasan batin kita bahwa kita sudah ikut menjaga lingkungan. Dan juga kita mendapatkan informasi pohon yang sudah kita adopsi itu kan sudah di tagging, dan tertera nama kita bahwa ini kita yang menjadi orang yang mengadopsi pohon tersebut. Program adopsi hutan ini juga berkolaborasi nggak Bang untuk terkait dengan penjagaan hutan di kawasan adopsi hutan ini sendiri? Ya kita tuh awalnya berkolaborasi dengan salah satu NGO, WARSI namanya, Komunitas Konservasi Indonesia. Nah, jadi Komunitas Konservasi Indonesia mereka membawa komunitas HI itu, Hutan Itu Indonesia yang di Jakarta, semuanya dari Jakarta ya, anak-anak muda dari Jakarta yang peduli sama hutan. Jadi diikutkanlah dengan program adopsi hutan itu. Akhirnya sampailah kita sama yang perusahaan brand pakaian yang dari Jepang tadi. Berarti orang yang mengadopsi hutan ini memiliki tingkat kesadaran akan pentingnya hutan ya. Tapi untuk kondisi sekarang kalau Abang melihat masyarakat sudah mulai sadar belum sih akan pentingnya ya menjaga hutan ini? Bertahap lah itu, bertahap. Nah, kalau untuk yang di hutan desa Lumonaka itu alhamdulillah kepala desanya itu mantan ketua LPHD-nya, ketua lembaga pengelola hutan desa, bukan mantan sih, masih ketua LPHD-nya, tapi dia nyalon kepala desa, dia dapat akhirnya kita lebih mudah di sana. Dia kepala desanya, dia ketua lembaga pengurus hutan desanya. Ya. Jadi kalau antusias masyarakat yang ada di desa Batu Raja itu luar biasa, ya. Luar biasa, dan juga pemerintah daerahnya juga mendukung juga. Ya. Kemarin waktu kita ada tamu yang dari Jepang itu, banyak yang dari pemerintah daerah juga ikut mendampingi di sana. Mereka ramai langsung sekali, survei ke lokasi waktu itu ya? Ramai sekali, mereka sampai beberapa hari di situ. Terus yang dari anak-anak yang dari HI itu, mereka buat konten-konten tentang hutan gitu kan, terus mereka promosikan hutan desa kita gitu ya. Berarti untuk sekarang harus gencar sosialisasi ya Bang ya? Dari mempromosikan itu ya. Jadi banyaklah pihak yang telah membantu kita mempromosikan untuk adopsi hutan ini ya. Berarti Ya, memang salah dampaknya satunya juga dengan TVRI ini kan juga iya, berarti memang dampaknya untuk adopsi hutan ini sangat banyak ya bagi masyarakat, apalagi kan ini juga salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat ya Bang ya. Dan juga dengan adanya hutan ini ya kondisi iklim di Bengkulu ya tetap terjaga kan, tidak ada polusi udara dan sebagainya. Ini kalau ada rencana di Kota Bengkulu nanti Bang, di Kota Bengkulu juga diadakan adopsi hutan ini? Kalau untuk promosinya akan kita promosikan juga di Kota Bengkulu. Ya. Kebanyakan dari daerah luar provinsi atau yang di Provinsi Bengkulu Bang yang mengadopsi hutan ini? Kalau yang dari data yang ada itu kebanyakan dari luar, ya. Karena lewat website tadi yang banyak ya. Oke, terakhir nih Bang, harapannya mungkin yang ingin Bang sampaikan terkait dengan program adopsi hutan ini dan juga hutan di Bengkulu ini ya agar tetap terjaga dan juga tetap lestari. Harapan kita kan karena hutan di Provinsi Bengkulu ini hutan yang sangat unik gitu. Banyak kelebihannya hutan di Bengkulu ini. Hutan di Bengkulu ini kita punya harimau Sumatera isi yang di hutan Bengkulu ini kan, terus juga ada bunga Rafflesia. Rafflesia itu hanya satu-satunya di dunia kan ada di Bengkulu ya, bunga Rafflesia arnoldi gitu. Ya, jadi harapan kita dengan terjaganya hutan, isi yang ada di dalam hutan itu juga dapat tetap terjaga. Jadi untuk anak cucu kita nanti tetap bisa melihat gitu kan apa yang ada di dalam kawasan hutan, keindahan yang ada di dalam kawasan hutan. Semoga dengan adanya program adopsi hutan ini bisa juga memotivasi ya bagi setiap daerah untuk tetap menjaga hutan karena memang manfaatnya sangat baik untuk kehidupan dan juga ada nilai ekonominya tadi Bang Yudi. Terima kasih Bang Yudi sudah bersama kami di Berendo pada sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu dengan tema yang berbeda. Pemirsa kami akhiri, waalaikumsalam. Pemirsa kami akhiri Berendo pada sore hari ini. Jangan lupa terus saksikan Berendo setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa. Kata cinta kepadaku setiap waktu, kau pastikan takkan tinggalkanku selalu.